Alhamdulillah, sekian lama purnama baru ketemu lagi kok ya. Syukur purnama. Agak puitis dikit kok, karena ada yang rindu soalnya. Widih. Ada yang rindu nyari-nyari Ko Dondi. Hah? Nyari gua? Siapa? Donditan. Donditan. Udah dapat belum kabarnya kok? Apa sih? Ini ada yang nyari nih di WA. Oh, Donditan. Tapi sebelum kita bahas ini dulu, saya mau mengucapkan selamat dulu nih ke Ko Dondi nih. Ya kan lu duluan. Woi. Ada yang nyalip. Woi, belum lah, Subscriber ya. belum. Dikit lagi, alhamdulillah. Nanti gua nunggu tikungan nyalipnya. Ya, alhamdulillah sekarang channel Ko Donditan sudah 1 juta subscriber. Insya Allah makin berkah, dakwanya makin lancar dan membawa banyak manfaat untuk umat. Amin. Gitu ya, baik umat Islam maupun umat-umat yang lain kok ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Tadi menyambung tadi yang kangen-kangen tadi kok. Apa sih? Siapa yang kangen? Soalnya ini saya sebut nama Donditan tuh banyak banget dalam satu video. Padahal video cuma 2 menit ini. Oh ya? Donditan gitu. Siapa? Ada yang kangen pokoknya. Dulu kan pernah kita naikin juga. Siapa? Oh, Saya belum mengenali begitu dalam karena Iya, rupanya iya. kayak perempuan tapi laki-laki. Laki-laki itu perempuan gitu. laki-laki. itu Laki-laki mah, ya? Oke. Laki-laki. Videonya perlu kita lihat bersama atau gimana? Coba lu kirim dulu ke gua. Nah, ntar. Kirim. Donditan. Cuma 2 menit 20 detik nih kok ya. Dah. Hah? Udah kirim. Dah. Ya kan? Ntar, download dulu, download. Donditan. Elia. Ya. Oh, Elia. Ditepokin. Enggak, gua demen kalau dia kangen gua. Ya. Karena banyak orang datang ke tempat gua bersyahadat gara-gara Elia Miron. Oh, Masya Allah. Oh, bener. Hikmah Oh, ya. Jadi Bener. terima kasih saudara ya. Saudarai. Saudara Elia ya, alhamdulillah banyak orang yang mendapatkan manfaat nih ya, terutama karena Banyak berpikir. yang ngaku, dia datang sini berdiskusi, dia ngaku dia udah nonton videonya Elia Miron. Yang kita kemarin reaction dulu Terus awal-awal kita tuh. bikin action kan? Iya. Nah, dari situ, alhamdulillah banyak yang bersyahadat di sini. Alhamdulillah. Nggak semuanya mau ditayangin. Iya, Nggak iya, semuanya mau ditayangin. Kalau mau ditayangin banyak bener. Iya. Ada yang anak muda, ada yang sepasang suami istri. Ingat yang pernah tua gereja? Pernah. Itu juga gara-gara nonton itu. Iya. Terus ada lagi dulu yang namanya Samuel. Itu juga begitu. Gara-gara dia juga ya. Gara-gara nonton itu. Termasuk- Ya alhamdulillah kalau Elia Miron sering-sering ngomongin gua, malah gua seneng. Termasuk diundang ke Richard Lee tuh. Siapa? Dr. Richard Lee kan? Oh, Dr. Richard Lee. Gara-gara itu kan? Iya, benar. Masya Allah. Iya. Oke, sekarang Coba di setel dulu kok. coba kita setel Soalnya kan videonya. rindu banget kayaknya tuh kok. Oke, ngomongin apa dia? Donditan katanya. Wow. Ada yang dikirim. Ini? Ya. Apa yang bisa mengutip dari Donditan? Donditan kok dipercaya? Oh, Orang Kristen Donditan kok dipercaya? Asik. Kemana? Ke sini? Kurang naik? Gini? Nah, gitu biar masuk ke kamar. Oh, di Ah, tengah? Siap. Enggak, di pinggir sini. Oke. Oh, kurang sini? Nah, Ini? pas. Ya. Oke. Oke. Play kok. Ulang ya? Nah, kalau Donditan, apa yang bisa Donditan. Donditan 1, kok dipercaya? 4. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi, Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? tunggu. Kristen atau Yahudi yang contek? Tunggu. Alkitab sudah selesai. Nah, kalau Donditan, 2 apa yang kali. bisa mengutip dari Donditan? Donditan kok 3, dipercaya? 4. Tunggu. Enggak, mukanya kok ngomongnya kayak gitu ya? Iya. Kayak orang lagi gimana sih? Enggak kok. Enggak emang gayanya Iya, aja iya, begitu iya. gayanya ya. Enggak boleh diejek Kita ya. kan nggak ngetahuin orangnya tapi karena Iya, iya. ekspresinya. Oke. Enggak, gue cuman ketawa ekspresinya Iya, gitu iya, ya, bukan iya. ngeledek orangnya. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi, Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Emang udah ada Kristen sebelum Masehi? Nah, ini ngawur ya. Abad ketiga Kristen udah punya kanon sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi abad ketiga. Emang Kristen tuh kapan mulainya? Kristen itu baru ada ketika Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya tinggal di Antioquia selama setahun baru disebut Kristen. Iya. Sebelum itu nggak ada orang sebut Kristen. Wah, ya oke kita Coba terusin dulu ya. terusin dulu kok. Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Septuaginta Kristen.
Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Septuaginta diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria, Mesir. Ya. Bukan orang Kristen, belum ada Kristen. Dengerin lagi. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Kristen atau Yahudi yang contek? Nah, Kristen atau Atau Yahudi yang Yahudi. contek? Septuaginta itu dari mana? Septuaginta itu dari kitab yang disusun oleh orang Yahudi di tahun 450 sebelum Masehi. Berarti 450 sampai 270 berapa tuh? Berapa tahun? 450, 200 tahun, ya kira-kira 180 tahun. 180. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Ini gua ngomongnya sengaja gini, gua tegesin nih. Tanakh. Bukan tanah ya, Tanakh. Nah, T-A-N-A-C-H. Apa itu? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Punya siapa? Emang punya Kristen? Bukan. Punya Yahudi. Yahudi loh ya. Ya. Kristen belum ada. Belum ada yang namanya Kristen nyusun Septuaginta, apalagi nyusun Tanakh. Terusin nih. Ya. Kitab sudah selesai di akhir abad ketiga di Kartago, di dalam Alkitab sudah selesai di abad ketiga di Kartago. Kartago Mesir, Mesir. Di Afrika Utara kan maksudnya kan? Bukan di abad ketiga, abad keempat, akhir abad keempat, tahun 397 Masehi. Joni. Elia. Oh Elia. Oh, sorry, lupa gua pikir Joni. Nanti dikomplain lagi. Oh iya, kita lanjutin ya. yang ada perjanjian lama bahasa Yunani diterjemahkan oleh Hieronymus Santo Jerome ke dalam Latin itulah Itu Vulgata abad keempat, Elia. Oh, benar ya, bukan Joni ya. itu di akhir abad ketiga 600 Tuh. tahun setelahnya baru Yahudi Akhir abad ketiga. Ya, menerangkan terus. kitab suci mereka Codex Alipo dan Leningrad dalam Konsili Nia itulah 66 kitab itu. Lalu yang contoh ini sebenarnya siapa? Kristen kah Yahudi? Nah itulah ya. Jadi kalau mereka bilang Kristen tuh mencontek-contek Alkitabnya orang Yahudi, ketika Alkitab kami dikanonkan di abad ketiga, ada nggak orang Yahudi yang marah? Nggak ada, karena murid-murid Yesus yang pakai Septuaginta itu juga orang Yahudi. Murid Yesus, orang Yahudi pakai Septuaginta. Terus Yesus juga baca Septuaginta gitu. Ada nggak rabi Yahudi di dalam bait suci yang kedua nih, kan lagi bicara masa bait suci kedua nih. Ya. Ketika Yesus hidup itu masih ada bait suci yang kedua. Ada nggak rabi Yahudi baca kitab Septuaginta dalam bait suci? Ya nggak ada. Namanya rabi Yahudi pasti bacanya gulungan-gulungan Taurat. Bahasa Ibrani. Mana ada bahasa Yunani, apalagi Septuaginta. Rasul Paulus itu orang Yahudi, tapi dia kutip perjanjian lama untuk menginjili. Apakah ada yang marah? Apakah ada yang marah? Ada yang marah. Loh, sekarang kitabnya orang Kristen baru selesai itu di 397 Masehi, ya yang tadi dibilang di Kartago. Itu Kristen yang sudah istilahnya sudah berkembang. Kenapa berkembang? Karena sudah digandeng ke Kekaisaran Romawi. Ya. Sekarang kalau Kristen sudah digandeng sama Kekaisaran Romawi, Yahudi yang jumlahnya kecil, gimana kalah. marahnya? Nggak bisa. Lah gimana marahnya? Kristennya udah di belakangnya Kristen udah ada Romawi. Emang ada yang marah? Joni. Elia namanya, Mas Elia. Apa Elia Joni namanya? Bukan? Ya dengerin lagi. Kan tidak ada gitu. Oh, kan tidak ada. Tidak punya kitab. Yang memelihara Septuaginta itu orang Kristen. Orang Kristen kok. Yang memelihara Septuaginta orang Kristen. Nah, gini. Awal mula Septuaginta diterjemahkan itu kan 2 kali. Pertama kali dari tahun 270 sebelum Masehi. Pertama kali yang menerjemahkan adalah 72 rabi-rabi dari Yerusalem dibawa ke Alexandria. Yeah. 72. Karena buat dibuletin mungkin jadi orang sebutnya 70, makanya disingkat jadi LXX. Yeah. Oke. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani hanya yang 5 kitab Musa. Torah, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuman 5 itu dulu. Baru kemudian yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga. Tapi bukan yang 72 rabi-rabi itu. Yeah. Ya, ini tahap kedua. Itu adalah yang menerjemahkan orang-orang Yahudi yang berada di Alexandria selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Ya, 132 sebelum Masehi udah ada Kristen dong? Belum.
Jadi Septuaginta diterjemahkan ke bahasa Yunani juga bukan nama orang Kristen. Ya. Terus kalau dibilang Kristen yang memelihara Septuaginta, memeliharanya itu begini. Septuaginta yang sudah selesai di tahun 132 sebelum Masehi itu terus beredar. Ya. Terus beredar dan banyak versi, nggak cuma satu, banyak versi. Makanya penulis-penulis di dalam Perjanjian Baru yang ditulis dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, ini hampir semua penulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Total dari Matius sampai Wahyu, total yang dikutip dari Septuaginta, itu ada kira-kira 937 ayat. Hampir 1000 ayat. Jadi kalau hampir 1000 ayat, penulis Perjanjian Baru ngutip dari Septuaginta, itu berarti penulis Perjanjian Baru terinspirasi sama Roh Kudus atau terinspirasi sama Septuaginta. Hah? Hampir 1000 ayat loh ya. Kalau dia bilang memelihara, bisa lagi saya kasih komen begini. Kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat, itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Jadi setelah diresensi, kitab Septuaginta yang sudah diresensi itu jadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Enaknya ngomong pakai barbuk ya. Iya. Kalau ngomong nggak pakai barbuk nggak enak nih. Mending kita lihat kitabnya aja. By data ya kita ya. Iya dong. Kalau dia tadi ngomong pegang bukunya nggak? Enggak, sambil gini tuh, kayak orang lamun juga tuh. Hah? Sambil pegang pipi kayaknya. Oh. Sambil ngelamun juga. Bentar. Hah? Iya. Disorot. Disontor maksudnya. Disontor. Alat peraga. Alat peraga. Nah, ini. Dia di video ini nyebut kitab Tanakh nggak? Kedep. Enggak. Septuaginta yang. Septuaginta. Dia dari tadi nggak nyebut Tanakh. Tanakh itu ini ya. Walaupun istilahnya ini kitab yang saya pegang ini adalah kitab yang Masoretik, tapi awalnya yang namanya Tanakh itu sudah disusun oleh orang Yahudi tahun 450 sebelum Masehi. Ya. Ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini Septuaginta. Septuaginta yang saya pegang ini sudah yang diresensi. Ya. Ya. Jadi ketika Septuaginta pertama kali diterjemahin, ya, tadi kan 2 tahap tuh. Yang pertama oleh 72 rabi-rabi, yang kedua oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. Setelah jadi ini beredar terus. Ini kitabnya orang Kristen nih, dari Matius sampai Wahyu. Ya. Ini ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Oke. Semua penulis yang di sini mengutip dari Septuaginta. Mengutip hampir 1000 ayat. Itu kalau yang dia maksud memelihara ya. Iya. Ini mengutip 1000 ayat dari sini. Yang kedua, Bapak Gereja, tadi ada Origen, Lucian, Hesisius, meresensi terjemahannya ini. Terjemahannya ini dikritik terjemahannya sehingga setelah diresensi, kitab Septuaginta itu menjadi berubah atau bertransformasi seolah-olah berbicara tentang Yesus yang akan datang di Perjanjian Baru. Oke? Nah, yang dia bilang tadi di Kartago, yang dibilang abad ketiga, itu sebenarnya abad keempat ya. Jadi tolong baca lagi. 397 Konsili Kartago, Afrika Utara, barulah ini yang sudah diterjemahkan menjadi Vulgata dijadikan satu sama kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru. Yang Vulgata ya, tapi ya bukan ini. Jadikan satu begini. Nah, setelah jadi satu ini, jadilah ini kitabnya orang Kristen. Ini diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain, Jerman, Belanda, Latin. Ada lagi yang ke bahasa Yunani lagi, sampai ke bahasa Indonesia jadi ini. Ini yang bahasa Indonesia. Jadi kalau dia bilang yang memelihara Septuaginta itu Kristen, memeliharanya dalam hal apa? Ada 2 hal. Pertama, penulis Perjanjian Baru mengutip hampir 1000 ayat dari Septuaginta. Oke.
Kedua, bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hezesius meresensi terjemahannya Septuaginta. Mungkin itu yang dimaksud memelihara. Tapi kenapa dia tidak menyebut-nyebut tanah? Nah, Septuaginta itu asalnya dari sini. Ini tanah. Ini Septuaginta. Ini bukan datang dari karangan orang Kristen. Ini bukan orang Kristen yang ngarang. Ini adalah terjemahan dari sini, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kurang literasi. Iya. Barbuk aja nggak punya literasi. Gimana ceritanya coba? Dia nggak punya barbuknya, gimana dia ngomong kurang literasi? Bukan punya orang Yahudi, tapi ngambil dari sini. Nah itu. Nah sekarang kalau dibilang siapa yang nyontek? Kristen nyontek atau Yahudi nyontek? Lah bagaimana ke Yahudi yang nyontek? Orang Yang kitabnya duluan ini dari kitab sini, Yahudi gitu. Iya. Ya, Kebalik ya. Orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta karena mereka Betul, orang Yahudi memang nggak mau pakai Septuaginta. Orang Yahudi pasti maunya pakai ini. Tanah. Kenapa orang Yahudi nggak mau pakai ini? Karena setelah diresensi, ini seolah-olah berbicara tentang Yesus. Padahal orang Yahudi kalau ditanya, ada nggak nih ngomongin Yesus? Nol. Di sini. Di situ. Ya, terusin. takut. Yesus Kristus, nubuatan Yesus di Septuaginta itu terlalu terang benderang. Terlalu terang benderang karena diresensi, Joni. Elia. Oh Elia. Elia. Sorry. Makanya orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta, diciptakanlah naskah Masoret. Nah, ya tadi. Diciptakanlah kitab Masoret. Masoret di abad ke-10. Bukan orang Yahudi menciptakan, tetapi itu adalah memang dari orang-orang Yahudi suku Masoret yang menulis ulang Ini. dari tanah yang tadinya nggak ada harokatnya, Iya. harokat lagi, nikut, ya, tanda baca. Iya. Yang tadinya nggak ada tanda baca, jadi dikasih tanda baca supaya orang di luar Yahudi bisa baca. Jadi Masoret itu bukan aslinya kitab orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi aslinya adalah tanah yang dia tidak sebutin dari awal. Oke? Nah itu yang di abad ke-10 tadi. Padahal yang lebih tua itu Septuaginta. Betul nih, anggap aja nih Masoret ya. Ini Septuaginta. Ini abad 10. Ini abad ketiga sebelum Masehi. Ini abad 10 Masehi, 3 sebelum Masehi. Lah ini abad Lebih awal kelima sebelum Masehi. Lebih awal lagi. Lebih awal ini. Yang ini kenapa nggak disebutin? Iya. Berarti kalau begitu, setelah ini dirubah-rubah terjemahannya, kemudian menjadi bagian dari kitabnya Kristen. Berarti kalau begini, Kristen yang nyontek Yahudi atau Yahudi yang nyontek Kristen? Ya, Kristen nanti. Beres. Ada lagi yang lebih pinter. Iya. Siapa? Siapa? Nih. Ada yang lebih pintar. Ini apa nih? Siapa nih? Mormon. Ya, Kristen sudah menggabungkan kitabnya Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama yang berasal dari kitabnya orang Yahudi. Ya. Oke, udah jadi satu. Mormon lebih pintar lagi. Dia bikin kitab sendiri, bikin baru. Yang ini ditempel lagi di belakangnya. Jadi Super Bible nih namanya. Triple. Jadi makanya orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi ada jokes, ya, ada candaan. Kenapa Tuhan menciptakan Mormon? Kenapa? Kenapa? Jawabannya. Supaya orang Kristen tahu perasaannya orang Yahudi, gitu. Ya, kita lanjut. 300 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Septuaginta itu udah selesai di Alexandria. Selesai katanya. 300 tahun sebelum Yesus turun ke dunia, Septuaginta sudah selesai. Selesainya 132 sebelum Masehi. Joni lagi. 300 tahun sebelum Yesus itu baru dimulai diterjemahkan. Selesainya 132 sebelum Masehi. Ya. Nah, waktu itu Yunani itu adalah bahasa lingua franca. Terus? Dunditan. Kalian bisa mengikuti. Donditan. Cuma ngomong ini digabungkan ini lalu Septuaginta diciptakan. Dia tidak tahu kapan penerjemahan fase-fase penerjemahan Septuaginta. Oh. Dia sebutin nggak fase-fasenya? Gua tadi sebutin Iya. 2 kali fasenya. Iya. Ya, 72 rabi-rabi hanya 5 kitab Musa, selebihnya Nefim dan Ketuvim oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. 2 fase. Dari 270 sebelum Masehi, selesainya 132 sebelum Masehi. Sampai rampung. Lalu yang dipakai Tuhan Yesus itu naskah apa? Masoret aja abad ke-10. Kok dipakai Yesus Masoret? Masoret abad 10 Masehi. Yesus abad pertama Masehi udah nggak ada. Yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah Septuaginta Yang dipakai Yesus Septuaginta. Ketawain dah. Ada ketawa dong. Ada ketawa.
Tadi minum dulu. Kering ketawa dulu dari tadi. Jadi kubolak-balik ya. Sekarang gini deh, gampangnya. Yesus orang Yahudi tadi kan? Ya. Bener, itu nggak salah. Murid-murid Yesus orang Yahudi, bener. Mereka kira-kira ngomong bahasa apa? Aramaik. Aramaik itu adalah bahasa di Palestina bagian utara. Ngomong bahasa Ibrani nggak? Iya pasti ngomong bahasa Ibrani. Kenapa? Karena di dalam ibadahnya orang Yahudi pasti pakai bahasa Ibrani. Emang ada ibadahnya orang Yahudi di dalam bait suci pakai bahasa Yunani? Coba cari literasinya. Yesus baca Septuaginta dalam bait suci. Ya nggak ada. Gitu. Donditan kok dipercaya. Pakai bahasa Yunani. Makanya Tuhan Yesus berkata satu iota pun tidak akan dibinasakan, ditiadakan. Iota itu bukan bahasa Ibrani, iota itu bahasa Yunani. Betul, Joni. Iota memang bahasa Yunani. Nah, sekarang perjanjian baru bahasa apa? Kalau ada disebut iota, itu kan karena yang menulis dalam bahasa Yunani. Ya, jadi apakah pasti Yesus menyebutkan iota? Ya enggak. Kan yang nulis gospel ini kan orang Yunani, orang yang berbahasa Yunani. Dia menulis dalam bahasa Yunani, ya otomatis dia nulisnya iota.